Beloved people, firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat yang kelima mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Engkau menyiapkan meja jamuan makan di hadapan lawan-lawanku. Daud mengatakan hal ini dengan ilham Roh Kudus untuk memberitahukan kepada kita bahwa kita dapat tetap tenang dan percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak hanya akan menolong sekalipun dalam kekhilafan kita dan mengubah keadaan menjadi baik, tetapi Tuhan juga bahkan akan memberkati kita di depan musuh-musuh kita. Inilah artinya menyediakan hidangan di hadapan lawan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Tuhan dapat mempromosikan kita dimanapun kita berada, dan dalam keadaan apapun juga kita saat itu. Akan tetapi, lebih daripada itu, Tuhan akan membuat kita memperoleh kehormatan, pengakuan, dan kemurahan, justru di depan orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita. Orang-orang yang memfitnah Anda dan mencoba menahan Anda sehingga tidak mengalami promosi, suatu hari mereka akan melihat Anda mendapatkan kehormatan dan promosi yang sesungguhnya memang adalah bagian Anda. Ketika ada orang yang berbicara di belakang Anda dan menyebarkan gosip mengenai Anda, tetaplah tenang dan bayangkan bahwa pada saat itu sebenarnya jamuan pesta sedang disiapkan untuk Anda. Malaikat-malaikat Bapamu sedang mempersiapkan hidangan pesta untuk Anda. Dan dalam pesta itu nanti, bukan hanya Anda yang akan hadir. Musuh-musuh yang selama ini mencoba menjatuhkan Anda juga dibuat Tuhan hadir untuk melihat Anda dipromosikan oleh Tuhan di depan mereka. Mereka yang selama ini mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah berhasil, justru merekalah yang dibuat Tuhan melihat Anda menikmati kemenangan. Mereka yang selama ini menyulitkan Anda, Tuhan justru membuat mereka yang sekarang berlomba-lomba untuk berbisnis dengan Anda dan memberikan keuntungan besar bagi Anda. Itulah yang namanya Tuhan menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawan-lawanmu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, karena itu jangan biarkan iblis mempergunakan situasi yang Anda lihat saat ini untuk mencuri damai sejahtera Anda. Sebab di balik semua yang kelihatan saat ini, Tuhanlah yang sedang bekerja bagi Anda, menyediakan hidangan bagi Anda di hadapan lawan-lawan Anda itu. Saudaraku yang kekasih, segala hal yang mencoba mendatangi Anda untuk membuat Anda marah, khawatir, dan kehilangan damai sejahtera dengan menyebar gosip tentang Anda, memfitnah, dan dengan sengaja tidak menghargai Anda. Ketahuilah bahwa semua itu adalah tipu muslihat iblis untuk membuat Anda kehilangan ketenangan dan damai, serta mengalihkan perhatian Anda dari jaminan firman Tuhan kepada situasi yang kelihatan, sehingga Anda menjadi khawatir dan kehilangan iman. Dengan memanfaatkan hal semacam itu, musuh sedang berusaha membuat Anda membuang waktu dan energi untuk hal yang sebenarnya tidak perlu Anda khawatirkan. Hal yang sebenarnya cukup Anda serahkan kepada Tuhan untuk bertindak bagi Anda. Namun musuh mau hati Anda rusuh, dan Anda menjadi tidak tenang, dan mengarahkan waktu dan tenaga Anda untuk mencoba menangani hal itu sendiri, sehingga Anda lupa untuk tetap dalam damai sejahtera dan mengandalkan Tuhan saja yang menyelesaikan untuk Anda. Dengan kata lain, hal itu dirancang musuh untuk membuat Anda terpancing, sehingga berusaha menyelesaikan sendiri dengan kekuatan Anda sendiri. Apa yang sebenarnya cukup Anda serahkan kepada Tuhan yang akan berperang dan menyelesaikan bagi Anda. Kalau kita tenang dan iman kita beristirahat dalam keyakinan pada Tuhan dan firman-Nya, maka Tuhanlah yang akan berperang bagi kita dan menjadikan musuh-musuh kita itu tumpuan kaki kita. Ketika musuh mencoba mempergunakan situasi yang kelihatan untuk menggoncang hati Anda, jangan mau terpancing. Sebaliknya, bayangkan Anda sedang duduk di kursi santai yang nyaman, dengan kaki Anda beristirahat di atas punggung musuh yang sedang bersujud di hadapan Anda, sambil Anda berkata kepada Tuhan, Bapa, semua masalah ini ada di bawah kakiku. Aku tahu Engkaulah yang berkuasa atas segalanya, dan Engkaulah yang mengendalikan situasi yang kuhadapi ini. Kalau musuh tidak bisa membuat Anda terpancing, itu artinya dia tidak bisa menggoncang iman Anda. Dan itu artinya iman Anda masih tetap aktif dan bersandar pada Tuhan untuk berperang dan membela Anda. Firman Tuhan berkata, jika Tuhan di pihak kita, dengan kata lain, jika Tuhan yang berperang dan membela kita, siapakah yang dapat mengalahkan kita? Mengapa? Sebab kalau kita tetap tenang, tinggal dalam damai sejahtera, hati kita beristirahat dalam iman kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berperang bagi kita dan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan musuh-musuh kita. Saya pernah mendengar seseorang menceritakan mengenai seorang pria yang berusaha untuk membawa istrinya berimigrasi ke Amerika Serikat. Pria itu sendiri adalah warga negara Amerika. Tetapi istrinya bukan warga negara Amerika. Istrinya itu berasal dari Eropa. Pria ini bolak-balik ke kantor imigrasi untuk mendapatkan visa dan mengurus surat-surat untuk istrinya tadi. Di kantor imigrasi, orang yang bekerja di counter pengurusan visa dan surat-surat adalah seorang yang sangat kasar dan ketus. Orang itu sama sekali tidak mau menolong pria tadi. Malahan, orang itu memberikan informasi yang membuat pria tadi bertambah bingung dengan prosedur pengurusan visa istrinya. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, pria ini akhirnya bisa mengumpulkan semua surat yang dibutuhkan dan telah menyelesaikan proses notaris untuk surat-surat itu. Maka pria ini kembali lagi ke kantor imigrasi dan kembali bertemu dengan orang yang kasar dan ketus tadi itu.
Dari beberapa sumber yang pernah ditemui pria ini, dia dapat informasi bahwa pengurusan visa itu memakan waktu sekitar 6 bulan. Akan tetapi si petugas yang ketus itu mengatakan bahwa pengurusan visa istri si pria itu memakan waktu setidaknya 5 tahun. Petugas itu memberikan alasan bahwa pekerjaan di kantor imigrasi sedang sangat sibuk dan mereka tidak punya waktu untuk mengurus visa istri si pria itu sampai waktu yang sangat lama. Pria itu merasa frustrasi, sampai-sampai dia sudah merasa ingin meninju si petugas tadi. Namun demikian, pria ini menolak untuk kehilangan damai sejahteranya. Dan dia mengingatkan dirinya bahwa musuh sudah ditempatkan Tuhan di bawah kakinya. Sebagaimana yang firman Tuhan sudah katakan minggu lalu kepada kita. Dan bahwa Tuhan sedang menyiapkan hidangan baginya di hadapan musuh-musuhnya. Maka pria ini menyerahkan semua kelengkapan surat-surat itu di kantor imigrasi dan pulang ke rumahnya. Dengan iman, si pria itu membayangkan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan jamuan pesta untuknya. Dan dia tetap tinggal dalam damai sejahtera, sementara menunggu proses visa istrinya itu. Tidak disangka, beberapa minggu kemudian pria ini mendapat telepon dari kantor imigrasi yang memberitahukan bahwa visa istrinya sudah selesai. Tentu pria ini sangat terkejut. Bukankah si petugas tadi mengatakan 5 tahun? Kalaupun bukan 5 tahun, orang lain mengatakan sekitar 6 bulan. Tetapi ini baru beberapa minggu saja. Segera pria ini pergi ke kantor imigrasi dan dia kembali berjumpa dengan si petugas ketus. Kepada petugas itu, pria ini bertanya, "Saya pikir Anda mengatakan bahwa pengurusan visa istri saya akan memakan waktu 5 tahun, tetapi mengapa sekarang sudah selesai?" Si petugas menjawab, "Ya, memang seharusnya 5 tahun, tapi semenjak kita bertemu terakhir kali, saya tidak bisa melupakan kamu. Saat bangun pagi, saat makan siang, saat pergi tidur, entah mengapa pikiran saya selalu diganggu dengan ingatan tentang kamu dan visa istrimu. Itu membuat hidup saya sangat tidak bahagia dan tidak nyaman. Jadi, ini visa istrimu, ambillah dan segera pergi dari sini." Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan sungguh tahu caranya berperang untuk kita. Dia tahu caranya menekan musuh-musuh kita. Dia tahu caranya membuat mereka tidak tenang dan tidak nyaman jika mereka belum menolong kita. Karena itu Anda tidak perlu stres dan berperang bagi diri Anda sendiri. Tetap tinggal dalam damai sejahtera dan iman. Dan Anda akan melihat Tuhan yang membuat musuh-musuh kita menjadi tumpuan kaki kita. Itu juga Tuhan tambahkan lagi dengan kita melihat hidangan bagi kita disediakan Tuhan di hadapan mereka. Yesaya 54 ayat 17 mengatakan, "Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil." Tapi Yesaya tidak mengatakan bahwa orang tidak akan bertemu dengan situasi sulit. Itu bukanlah kenyataan hidup di dunia ini. Namun demikian, sekalipun ada tantangan, orang mungkin berbicara buruk atau laporan medis yang negatif, atau masalah keluarga. Firman Tuhan berkata kita dapat tetap tinggal dalam damai sejahtera, karena semua itu tidak akan berhasil terhadap kita. Mengapa demikian? Karena Allah yang Maha Kuasa adalah Bapa kita. Dan sebagai anak-anaknya, kita duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi. Dan bernaung dalam naungan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, ada tembok perlindungan, kemurahan, dan kesetiaan Tuhan di sekeliling kita yang tidak dapat diseberangi oleh musuh manapun. Camkan baik-baik bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada sakit apapun, kesulitan apapun, atau rintangan apapun yang dapat menghentikan rancangan damai sejahtera Tuhan atas hidup kita. Segala kuasa kegelapan tidak dapat mengalahkan Tuhan, sehingga destiny yang sudah Dia rancang untuk kita menjadi gagal. Karena itu, saat Anda berhadapan dengan tantangan, dan iblis menggoda hati Anda untuk cemas dan khawatir, katakan kepada diri Anda sendiri, senjata yang ditempa terhadap aku ini tidak akan berhasil, sebab aku punya perkataan dari Yang Maha Tinggi bahwa segala senjata yang ditempa terhadap aku tidak akan berhasil. Atau Anda dapat berkata, mereka berkata-kata negatif mengenai saya, memfitnah dan mencoba menjelek-jelekan saya. Tapi saya tidak khawatir tentang itu sebab saya tahu bahwa Tuhanlah yang membela saya. Dia yang akan menangani mereka. Jika Anda menghadapi masalah dengan pergaulan anak Anda, dan Anda tidak tahu bagaimana menghadapi dia, jangan berkata-kata negatif. Sebaliknya Anda dapat berkata, anakku sedang bergaul dengan orang-orang yang salah, tapi aku menolak untuk khawatir, sebab aku tahu bahwa hal ini tidak permanen. Ini hanya sementara, sebab firman Tuhan berkata, aku dan keluargaku, kami semua akan melayani Tuhan. Kalau masalah kesehatan yang Anda hadapi, Anda dapat berkata dengan iman, laporan medis ini kelihatan tidak baik, tapi aku tahu bahwa Tuhanlah yang merancang dan menciptakan tubuh. Dan Tuhan menggenggam saya di dalam telapak tangannya. Karena itu, tidak ada yang dapat merebut saya dari tangan Tuhan, apalagi mencelakakan saya. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, saya membaca mengenai sekelompok saintis yang mempelajari mengenai penyakit Alzheimer. Mereka meneliti otak dari orang-orang lanjut usia yang sudah meninggal, baik mereka yang menderita Alzheimer maupun yang tidak. Hasilnya cukup mengejutkan. Mereka mendapati bahwa banyak subjek yang mereka teliti sebenarnya memiliki lesi pada otak mereka yang secara teknik menandai bahwa mereka adalah penderita Alzheimer. Akan tetapi orang-orang ini selama hidupnya tidak pernah memperlihatkan gejala Alzheimer sama sekali. Pikiran mereka tetap tajam, penalaran mereka prima, ingatan mereka tidak terganggu. Jadi secara saintifik, mereka dikategorikan sebagai penderita Alzheimer, tetapi mereka sama sekali tidak ada gejala atau simptom Alzheimer yang muncul di sepanjang hidup mereka. Tidak ada sama sekali. Tahukah Anda apa yang para saintis ini temukan sebagai kesamaan pada orang-orang yang tidak pernah menampakkan gejala Alzheimer seluruh hidupnya ini? Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang bersikap
positif. Mereka hidup penuh dengan pengharapan dan tetap aktif dalam hidup sehari-hari. Inilah yang dikatakan Yesaya tadi. Tidak ada senjata yang ditempa terhadap kamu yang akan berhasil. Sekalipun masalahnya ada di sana, tetapi itu tidak berhasil menyakiti orang-orang ini. Mungkin ada masalah yang terjadi karena soal genetik atau keturunan, tapi kabar baiknya, Tuhan adalah satu-satunya yang punya kata akhir dalam segala perkara. Tuhan bisa dengan mudah memutuskan sesuatu yang berbeda dari vonis dunia, dan kata akhir dari Tuhan itulah yang akan berlaku atas Anda. Jadi jangan izinkan iblis membunuh iman Anda dengan keputusasaan. Stay in faith. Saya akan menutup pengajaran kali ini dengan suatu kesaksian mengenai Ramiro, seorang anak yang lahir tanpa telinga. Dokter sudah mengatakan kepada orang tua Ramiro bahwa Ramiro tidak akan pernah bisa mendengar. Sebab bukan hanya Ramiro tidak mempunyai daun telinga, tapi juga organ dalam telinganya tidak terbentuk sama sekali. Dari sudut pandang Yesaya 54 tadi, kita dapat katakan bahwa senjata sudah ditempa terhadap Ramiro. Secara natural, ini sama sekali tidak terlihat baik. Namun ingat, Tuhanlah yang punya kata akhir dalam segala perkara. Firman-Nya lah kata akhir dalam segala perkara. Syukurlah bahwa orang tua Ramiro adalah anak-anak Tuhan yang percaya apa yang Tuhan katakan dalam Yesaya 54 itu. Jadi mereka tidak terbenam dalam keputusasaan dan mengasihani diri sendiri. Mereka tahu bahwa Tuhan memperlengkapi mereka dengan kekuatan Tuhan sendiri sebagaimana telah kita pelajari minggu lalu. Dan mereka menyadari bahwa masalah ini ada di bawah kaki mereka. Jadi mereka berdoa. Iman mereka bersandar pada kekuatan dan perkataan Tuhan. Dan mereka berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan sudah katakan. Dan memperkatakan kemurahan Tuhan atas mereka sebab firman Tuhan berkata dalam Mazmur 23 tadi bahwa Tuhan menyediakan hidangan bagi mereka di hadapan musuh dan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti seumur hidup. Beberapa bulan kemudian dokter mendapati sesuatu yang luar biasa. Bahwa ternyata di dalam kepala Ramiro yang tidak berdaun telinga itu dan tidak ada organ pendengarannya di dalamnya, mulai terbentuk jaringan organ gendang telinga. Secara singkat, tim dokter kemudian melakukan prosedur operasi plastik untuk membuat daun telinga untuk Ramiro. Beberapa waktu kemudian, Ramiro menjalani beberapa operasi lagi dan kondisinya semakin membaik. Hari ini, Ramiro tidak hanya dapat mendengar dan berbicara, dia bahkan dapat menyanyi dengan baik. Dan itu menandakan bahwa pendengarannya sempurna. Tapi, lebih lagi, dia bahkan menjadi pemimpin pujian di salah satu gereja terbesar di dunia di Lakewood, Amerika Serikat. Mungkin beberapa dari Anda pernah mendengar Ramiro tampil dalam American Idol menyanyikan Amazing Grace di hadapan jutaan orang. Tapi Saudara dikasih Tuhan, mungkin Anda memperhatikan bahwa operasi dapat saja dikerjakan, tapi menumbuhkan organ yang tadinya tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Dokter bisa membuat daun telinga, tapi yang bisa membuat organ dalam telinga yang tadinya tidak ada menjadi ada, hanya Tuhan yang bisa kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang Anda hadapi saat ini, ketahuilah bahwa semua itu sudah diletakkan Tuhan di bawah kaki Anda. Situasi yang Anda hadapi itu tidak permanen. Itu hanya sementara. Kuasa Tuhan yang bekerja bagi Anda itu jauh lebih besar dari kuasa yang bekerja melawan Anda. Yosua dan Kaleb menyebut raksasa yang menduduki tanah Kanaan itu hanyalah sebagai makanan yang akan mereka telan habis. Karena itu, jangan berikan tempat yang tinggi kepada mereka dalam pandangan dan hati Anda. Tuhan bersama Anda. Dan itu menjadikan Anda sebagai kekuatan mayoritas. Anda sudah diperlengkapi Tuhan dengan kuasanya. Anda diperlengkapi dengan senjata Allah sendiri. Dan itu menjadikan Anda seorang yang berbahaya bagi iblis dan setan-setannya. Apapun senjata yang ditempa terhadap Anda, tidak akan berhasil. Sebaliknya, Andalah yang akan berhasil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak Anda untuk mulai meletakkan musuh-musuh yang Anda hadapi di bawah kaki Anda, dalam pandangan dan dalam hati Anda. Andalah yang selama ini mengizinkan mereka membuat Anda khawatir dengan menempatkan mereka tidak pada tempat yang seharusnya. Tuhan sudah meletakkan mereka di bawah kaki Anda. Karena itu Anda jangan letakkan mereka di atas kepala Anda. Kembalikan mereka ke tempat mereka yang seharusnya, di mana Tuhan sudah menaruhkan mereka. Tuhan sedang berkata kepada Anda hari ini, sebagaimana Dia berkata lewat firman-Nya, "Aku di pihakmu, akulah yang akan berperang bagimu. Tetapi kamu harus menyerahkan segala kekhawatiranmu kepadaku." Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, kembalilah ke tempat damai sejahtera. Jangan izinkan siapapun atau apapun mencuri damai sejahtera Anda dan merontokkan iman Anda. Tuhanlah yang akan membela Anda. Siapapun atau apapun yang membuat keadaan tidak baik atau berbuat jahat kepada Anda, Tuhanlah yang akan merontokkan mereka. Dia tahu caranya membalik keadaan negatif Anda menjadi kemenangan luar biasa. Ingat, saat Anda berbicara kepada penyakit itu, rintangan itu, depresi itu, lakukan sebagaimana tindakan iman Daud terhadap Goliat. Lakukan dengan iman. Lakukan seperti Daud melakukannya. Daud merendahkan Goliat saat dia berbicara kepada Goliat. Daud melecehkan Goliat dengan kata-katanya. "Hari ini juga Tuhan menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Hari ini juga engkau akan kuberikan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di ladang." Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, itulah pernyataan Daud kepada Goliat yang notabene jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih ahli berperang dari Daud. Daud memandang rendah Goliat. Daud memandang Goliat sebagai musuh yang lemah. Dia memandang Goliat bukan sebagai musuh yang dapat menandinginya, apalagi sebagai musuh yang kuat. Daud melecehkan Goliat, baik dengan kata-kata maupun dalam pandangan dan dalam hatinya. Dan kita semua tahu apa yang kemudian terjadi.
Sebagaimana Tuhan sudah mengatakannya, Tuhan menjadikan Goliat sebagai tumpuan kaki Daud, sebagai batu loncatan untuk Daud mengalami promosi. Dan akhirnya Daud menjadi raja terbesar sepanjang sejarah Israel. Sebagaimana Ramiro, tidak ada yang dapat menahan Anda dari destiny terbaik yang sudah disediakan Tuhan untuk Anda. Tuhan sudah berfirman, Dia ada di pihak Anda. Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi Anda, Bapa Anda. Dia berjalan di depan Anda, mengatur segala sesuatu, berperang bagi Anda, membuka jalan Anda. Akhir dari semuanya sudah Dia siapkan untuk Anda, dengan Anda sebagai pemenangnya. Sehingga Anda akan melalui segala penghalang, mengalahkan semua musuh, dan menjadi kegenapan dari segala yang Tuhan sudah firmankan mengenai Anda. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, mari deklarasikan ini bersama dengan saya. Dalam nama Yesus, aku deklarasikan bahwa aku memilih iman dan aku menolak untuk dikuasai ketakutan. Aku akan merenungkan hanya yang positif, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan bukan yang negatif. Aku akan memakai energiku, bukan untuk khawatir, tapi hanya untuk bertumbuh dalam iman. Ketakutan tidak punya tempat dalam hidupku. Aku menolak untuk memikirkan segala hal dan kemungkinan yang negatif. Aku akan fokuskan pikiranku pada perkataan Tuhan dan kesetiaannya, pada apa yang Tuhan sudah katakan mengenai diriku. Aku tahu bahwa rencana Tuhan bagiku adalah kesuksesan, kemenangan, kelimpahan, dan kesehatan yang sempurna. Inilah deklarasi imanku. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib karena curahan darahnya, maka tidak ada lagi kutuk yang berlaku atas hidupmu. Yang ada hanya berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Dan tidak ada yang jahat yang dapat mendekat kepadamu. Tidak ada rancangan jahat, senjata iblis yang dapat berhasil terhadap engkau. Karena tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang engkau percayai. Dengan panjang umur, Tuhan akan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan akan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sampai jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.